Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raden Rasiriani dari kelas 2A semester 2 Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana dengan nomor MPM 74/2012-0046. Di sini saya akan mereview materi pada pertemuan ke-9 mengenai sifat melawan hukum yang telah disampaikan oleh dosen Dr. Haja Heni Nuraini SHMH dan asisten dosen yaitu Dr. Muhammad Rendi Aridayandi SHMH. Sifat melawan hukum merupakan unsur objektif dari tindak pidana karena merupakan penilaian terhadap perbuatan dari bukan pada pelaku. Suatu perbuatan dikatakan melawan hukum apabila perbuatan tersebut masuk dalam rumusan delik sebagaimana dirumuskan dalam UU. Perbuatan yang memenuhi rumusan dalam UU tersebut tidak selalu bersifat melawan hukum, sebab mungkin ada hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum perbuatan tersebut. Contoh sifat melawan hukum yaitu di negeri Belanda dalam Ares Hograd tanggal 20 Februari pada tahun 1933 di kota Huizan mengenai dokter hewan. Lalu di Indonesia, putusan Mari pada bulan Januari pada tahun 1966 dengan kasus Markus Effendi. Sifat melawan hukum terdiri menjadi dua. Yang pertama, ada melawan hukum formil dan melawan hukum material. Melawan hukum formil dibagi menjadi tiga. Yang pertama, perbuatan itu bersifat melawan hukum apabila dirumuskan sebagai tindak pidana dalam UU dan diberikan sanksi. Lalu, sifat melawan hukum dapat dihapus apabila diatur berdasarkan UU. Dan melawan hukum sama dengan bertentangan dengan UU tertulis. Sedangkan melawan hukum material dibagi menjadi tiga kembali. Yang pertama ada bukan hanya berdasarkan UU tertulis saja, tetapi juga berdasarkan asas-asas hukum yang tidak tertulis atau living law. Sifat melawan hukum dapat dihapus berdasarkan UU dan aturan atau hukum yang tidak tertulis. Lalu melawan hukum bertentangan dengan UU atau hukum tertulis dan hukum tidak tertulis atau kebiasaan. Sifat melawan hukum material dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama dibagi fungsi negatif, yaitu mengetahui kemungkinan adanya hal-hal yang ada di luar UU untuk menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan yang memenuhi rumusan UU. Lalu dalam fungsi positif, menganggap suatu perbuatan tetap sebagai tindak pidana walaupun tidak nyata diancam dengan pidana dalam UU. Jadi mengakui adanya hukum tidak tertulis sebagai sumber hukum positif. Lalu, sistem hukum pidana Indonesia menganut ajaran melawan hukum material dalam fungsi yang negatif. Contohnya Ares dokter hewan. Apakah sifat melawan hukum harus dibuktikan? Apabila dicantumkan dalam rumusan tindak pidana secara tegas, maka unsur melawan hukum harus dibuktikan. Lalu, apabila tidak mencantumkan secara tegas dalam rumusan UU, maka ada dua pendapat, yaitu yang pertama, dalam fungsi yang positif harus dibuktikan karena mempunyai unsur konstitutif atau ada tindak pidana apabila ada perbuatan yang bersifat melawan hukum. Yang kedua, dalam fungsi negatif tidak perlu dibuktikan. Rumusan sifat melawan hukum dalam undang-undang. Undang-undang mengatur istilah melawan hukum, alasannya adalah untuk adanya kekhawatiran apabila tidak diatur secara tegas, orang yang berhak atau berwenang untuk melakukan suatu perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam UU akan dapat dipidana. Dengan istilah melawan hukum atau wederrechtlich seperti diatur dalam pasal 164, 168, 335 ayat 1 dan 552 KUHP. Istilah lainnya seperti tanpa mempunyai hak untuk itu pada pasal 303, 548 dan 549. Istilah tanpa izin atau Sonderverlot diatur dalam pasal 496, 510 KUHP. Dengan melampaui kewenangannya diatur dalam pasal 430 KUHP.
tanpa menghilangkan cara-cara yang ditentukan oleh peraturan umum diatur dalam pasal 429 KUHP. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan mengenai review materi sifat melawan hukum pada pertemuan 9. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.